Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ya, perjalanan masih 2 minggu lagi untuk puasa. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai teori-teori belajar. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai eh, apa sih itu belajar, kemudian pengertian belajar, jenis-jenis belajar, begitu ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan kepada teori-teori belajar yang diambil yang pastinya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama itu ada teori Gestalt. Teori Gestalt ini dikemukakan oleh Kafka dan Kohler dari Jerman, dan di sini beliau-beliau menyatakan bahwa dalam belajar itu yang penting adalah adanya penyesuaian pertama, yaitu memperoleh respons yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Nah, di sini belajar itu yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi melainkan insight. Nah, mohon digarisbawahi bahwa beliau berdua ini mengatakan bahwa belajar itu yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, melainkan insight. Nah, adapun sifat-sifat dengan insight itu sendiri adalah insight itu bergantung dari kemampuan dasar. Kemudian insight itu bergantung dari pengalaman masa lampau. Insight itu timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa. Insight itu adalah hal yang harus dicari, tidak jatuh dari langit. Kalau kalian sering mendengar begitu ya di Instagram, langit, bisakah kau turunkan uang padaku? Nah, itu tidak bisa dalam konteks ini. Melainkan di sini adalah bahwa insight itu berasal dari kemampuan dasar pribadi seorang individu atau di sini murid gitu ya. Nah, kemudian insight itu dapat diulangi dan dapat digunakan untuk menghadapi situasi baru. Nah, di sini penting bahwa nantinya semua teori belajar ini tidak tidak perlu kita memasukkan ke dalam semua apa yang menjadi konsep, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Tetapi ini adalah hanya sebatas pada penyampaian informasi bahwa memang ada teori-teori belajar yang kita harus ketahui dan memang itu masuk ke dalam konteks pembelajaran yang kita hadapi sekarang. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah prinsip belajar menurut Gestalt ini tetap ya. Tapi sebelum itu perlu saya juga menyampaikan mengenai definisi atau pengertian insight sendiri itu. Nah, sebenarnya ini bahasa Inggris yang memang sekarang sudah banyak dipopulerkan kata insight itu. Ada insight, ada foresight, gitu. Nah, insight itu adalah apa, Bu? Insight itu adalah sebuah nilai dari penemuan pola dan tren yang diperoleh dari data yang terkumpul sehingga dapat dijadikan sebuah tujuan, acuan, atau data yang dapat dipercaya. Nah, memang insight ini dapat kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita dalam konteks pembelajaran, sehingga kita bisa mencari berbagai kesempatan dan peluang untuk belajar. Nah, kita lihat prinsip-prinsip belajar menurut Gestalt ini. Nah, belajar berdasarkan keseluruhan. Ini tidak ada belajar yang sifatnya secara terpisah-pisah. Gestalt mempercayai bahwa belajar itu adalah suatu proses keseluruhan dari awal hingga akhir. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi bagaimana siswa itu mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, kemudian belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Ya betul, perkembangan apapun itu yang merujuk kepada peningkatan pengetahuan dari yang awalnya agak tahu, kemudian menjadi tahu, yang awalnya menjadi
yang awalnya tidak tahu menjadi agak tahu lah. Ini adalah sebuah proses perkembangan begitu ya, baik perkembangan secara kognitif, mental, spiritual, itu semuanya tercakup pada proses pembelajaran di dalamnya. Kemudian Gestalt juga mempercayai bahwa siswa itu sebagai organisme keseluruhan. Kemudian Gestalt juga mempercayai adanya transfer. Nah, transfer ini kan memang adanya perpindahan gitu ya. Nah, perpindahan di sini erat kaitannya eh, materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Kemudian belajar adalah reorganisasi pengalaman. Kemudian belajar harus dengan insight. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa, dan belajar itu berlangsung terus-menerus. Dan ini memang nyata adanya seperti ini, bahwa dahulu kala memang Gestalt ini kemudian mempercayai suatu hal karena memang tergantung dari kontekstual dan sudah melakukan riset atau analisis terhadap perkembangan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu teori belajar menurut J. Brunner. Brunner itu berpendapat bahwa alangkah baiknya bila sekolah itu dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk maju dengan cepat sesuai kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi ada kata-kata mata pelajaran tertentu. Berarti Brunner mengakui atau mempercayai bahwa dengan mempelajari mata pelajaran tertentu, otomatis yang dia senangi, yang dia minati, dan dia merasa oke, I'm good at it. Itu kemudian kita memfokuskan diri siswa terhadap hal itu adalah hal yang luar biasa. Ini menurut Brunner. Misalnya di sini kalian suka bahasa Inggris, makanya ada kelas-kelas kejuruan di sekolah-sekolah. Ya, dulu tidak ada kelas kejuruan itu, tetapi menjadi tren itu di tahun 1990-an begitu ya, kemudian ada penggolongan, ada anak IPS, ada anak IPA pada saat itu. Tetapi ada beberapa sekolah di Bangkalan khususnya, kemudian ada yang membuka kelas bahasa. Nah, kelas-kelas tersebut dibuka bukan berarti tanpa pertimbangan. Pertimbangan yang utama adalah kaitan dengan teori belajar seorang peserta didik, di mana memang ada peserta didik yang suka pada pelajaran tertentu sehingga ketika dia digolongkan pada kelas tertentu, akhirnya dia akan menjadi lebih konsisten, lebih kompetensinya bisa lebih diasah dan lain sebagainya. Begitu kira-kira uh, arah teori belajar yang dikemukakan oleh Brunner. Nah, penggolongan hal yang dapat dipelajari siswa, Brunner juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus digolongkan dan itu memang bisa dipelajari oleh siswa. Yang pertama adalah inaktif. Nah, di sini Brunner percaya bahwa ketika siswa itu belajar, ibaratnya seperti belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda itu bukan berarti harus langsung bisa ngacar gitu ya, harus bisa ngengkol. Tidak, tetapi diawali dengan kita mengenali apa saja sih bagian sepeda itu, mana sih tempatnya kita melakukan pengereman, kapan sih kita harus ngerem, kaki kita harus ada di mana, dan lain sebagainya. Belajar itu seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya ikonik. Di sini Brunner mengatakan bahwa ini halnya seperti kita mengenal jalan yang menuju ke pasar. Kemudian kita mengingat di mana kita meletakkan buku. Nah, ini kan adalah proses bagaimana siswa mengenali, kemudian mengingat bagaimana suatu proses itu, bagaimana suatu informasi itu kita dapatkan, kemudian kita meletakkan di mana. Nah, sehingga ketika suatu saat kita harus mengambil lagi informasi yang penting itu, dia tahu, oh iya, kemarin di sini nih, oke, harusnya ke sini deh. Kalau ke pasar itu harusnya lurus dulu, belok kiri, terus belok kanan. Akhirnya dia itu teori belajar menurut Brunner, siswa akan tahu bagaimana dia melewati suatu tahapan tertentu yang dia sendiri harus mengetahui. Nah, kemudian yang ketiga ada simbolik, seperti menggunakan kata-kata, menggunakan formula. Nah,
Penggunaan kata-kata itu tidak serta-merta langsung kita belajar, aku suka kamu karena kamu suka makan. No, jadi step by step kita belajar dari penggunaan huruf terlebih dahulu, bagaimana huruf itu dirangkai. Kemudian setelah merangkai huruf, kita merangkai kata. Kata bagaimana kita merangkai frase, kalimat, dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapan dari kecil, hal-hal yang lebih sederhana, kemudian menjadi kompleks gitu ya. Kemudian dalam belajar itu ada beberapa hal yang memang harus guru perhatikan. Yang pertama adalah mengusahakan agar siswa berpartisipasi aktif. Ini betul. Kemudian menganalisis struktur materi yang diajarkan. Oke, ada materi, tetapi ketika materi itu diajarkan, setelah diajarkan harus ada yang namanya analisis terhadap struktur materi yang diajarkan. Lebih baik atau sebaiknya sebelum diajarkan, memang guru harus tahu apa sih materi yang sederhana, kemudian strukturnya bagaimana sehingga menjadi lebih kompleks. Jadi anak-anak itu runtut nanti cara berpikirnya. Kemudian menganalisis sequence, menganalisis sequence itu 1, 2, 3 rangkaian gitu ya, tapi yang berhubungan. Kemudian memberi reinforcement, memberi sebuah penguatan, betul sekali. Tidak serta-merta guru itu memberikan suatu ilmu tanpa memperkuat mental atau motivasi peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian ini ada teori belajar dari Piaget, ya. Di sini Piaget meyakini bahwa anak itu mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. Nah, maka dari itu, pembedaan ini menjadi hal yang luar biasa, menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi seorang pendidik untuk mengajarkan. Beda antara teaching English for young learners sama for adults, for adolescents itu berbeda sekali. Kita melihat dari yang paling utama adalah kesiapan belajar mereka. Berbeda-beda. Walaupun di tingkat perguruan tinggi, memang ada kadang siswa atau mahasiswa yang cenderung belajarnya itu rendah karena beberapa hal. Dan guru di situ tidak serta-merta harus langsung ke materi, kemudian memaksakan ini, tetapi harus melihat ada apa nih ketika ada perbedaan motivasi di dalamnya. Kemudian perkembangan mental pada anak melalui tahapan tertentu. Ya, kita tidak perlu terlalu jauh membicarakan mengenai mental itu apa dan bagaimana seharusnya. Tetapi ini lebih kepada bahwa konsep Piaget ini mengatakan kepada kita bahwa mental pada anak itu berbeda dan melalui tahapan tertentu. Kemudian tahap berlatih tiap anak itu berbeda. Kita pun juga seperti itu. Kemudian perkembangan mental anak dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan equilibration. Nah, di sini saya rasa sudah jelas ya bahwa hal-hal terkait dengan lingkungan, kemudian pengalaman, interaksi sosial, itu akan pasti mempengaruhi perkembangan mental suatu anak begitu. Nah, kemudian kita equilibration ya, sebentar. Saya coba, equilibration itu apa, Bu? Equilibration itu adalah keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi yang berfungsi sebagai pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Nah, sedangkan ada 3 tahap perkembangan, yaitu 4 tahun berpikirnya secara intuitif, intuisi. 7 tahun berpikirnya secara konkret, dan 11 tahun itu baru dikatakan bahwa anak bisa berpikir secara formal. Ini menurut Piaget ya, tidak perlu kita mengkritisi dan menghakimi bahwa Piaget ini kok seperti ini. Ini adalah sebuah konsep yang harus kita ketahui bersama. Nah, kemudian ada dari Gardner di sini. Gardner ini terhadap permasalahan pembelajaran ini memberikan 2 definisi. Belajar adalah proses memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Tidak langsung pada memperoleh informasi, tapi memperoleh motivasi. Nah, kemudian belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Instruksi ini dalam konteks pendidikan adalah proses pembelajaran. Ya. Oke, Gardner di sini ada 5 kategori hal yang harus dipelajari oleh manusia. Keterampilan motoris, informasi verbal, kemampuan intelektual, strategi kognitif, sikap, propulsif,
purposeful learning yang dapat dilakukan oleh siswa sendiri dan dilakukan oleh bimbingan orang lain. Nah, penjelasan dari purposeful learning oleh siswa sendiri di sini bahwa siswa itu memperhatikan situasi belajar, menetapkan tujuan, berpikir produktif dengan tugas di dalam bidang kognitif, psikomotorik, afektif, latihan untuk memperoleh kecakapan, mengevaluasi tingkah laku, mencapai tujuan, mengalami kepuasan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang lebih tinggi tingkatnya. Ini adalah hal-hal yang memang harus dapatnya dilakukan oleh siswa itu sendiri. Tidak dapat dilakukan oleh orang lain, sedangkan dia sendiri yang mengalami pembelajaran itu. Nah, kalau dengan pembelajaran dengan jalan mengamati dan meniru, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah model sendiri itu yang ditiru, dapat digolongkan menjadi kehidupan yang nyata. Jadi kita melihatnya secara nyata begitu ya, ada contohnya nyata di depan kita. Nah, simbolik ini ada simbol-simbol di situ, dan representasional ini ada perumpamaan di sini. Nah, kita juga harus melihat pengaruh meniru itu ada 3, modeling, disinhibitory effect, eliciting effect. Nah, ada efek dia langsung meniru, mencontoh, kemudian juga dia juga bisa menghilangkan beberapa hal yang dia anggap, oke, ini tidak cocok nih untuk saya, gitu. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi peniruan itu, ada konsekuensi dari respon yang dilakukan dan sifat-sifat siswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada belajar yang bermakna atau meaningful learning. Ada 2 dimensi dalam tipe-tipe belajar, yaitu dimensi menerima dan dimensi menghafal. Struktur dan proses internalnya itu sendiri ada subsumsi derivatif dan subsumsi korelatif. Nah, nantinya di kelas saya akan juga menjelaskan lebih banyak lagi terkait ini, tapi kita ini hanya sebatas bagaimana kita tahu model-model teori-teori belajar yang disampaikan oleh suatu expert gitu ya, seorang expert gitu. Nah, subsumsi derivatif itu apa, Bu? Subsumsi derivatif itu adalah bila informasi atau ide baru adalah kasus khusus yang membantu atau menerangkan ide yang telah dipunyai. Maka proses menghubungkan keduanya sehingga terjadi belajar. Nah, di sini. Sedangkan subsumsi korelatif itu adalah bila ide atau informasi atau konsep dan sebagainya itu yang baru mengubah ide yang dia punyai sebelumnya. Dan dia mencoba untuk menghubungkan begitu. Nah, kemudian variabel dalam belajar bermakna itu ada pengetahuan yang dimiliki, diskriminabilitas, kemantapan, dan kejelasan. Begitu. Dan motivasi belajar bermakna itu ada 3 komponen, dorongan kognitif, dorongan secara kemampuan berpikir, begitu ya, harga diri, kebutuhan berafiliasi, kebutuhan berorganisasi. Sedangkan prinsip-prinsip belajar itu berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar, di sini siswa diusahakan berpartisipasi aktif. Belajar harus menimbulkan reinforcement, dan belajar perlu lingkungan yang menantang. Dan sesuai hakikat belajar, belajar itu harus berkelanjutan. Belajar itu adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Dan belajar itu adalah proses kontinuitas, proses berkelanjutan. Kemudian, sesuai materi yang harus dipelajari, itu belajar itu bersifat keseluruhan, tidak ada yang terpecah belah. Jadi kalau materinya itu harus diajarkan secara utuh begitu ya. Dan belajar dapat mengembangkan kemampuan tertentu. Otomatis syarat keberhasilan belajar itu juga bergantung bagaimana sarpras itu dipenuhi dan bagaimana adanya pengulangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semangat untuk tetap menjalankan ibadah puasa, sehat selalu. Kemudian nantinya untuk summary materi pada hari ini mohon mengumpulkan melalui PJMK masing-masing, dan PJMK akan meletakkan di meja saya di sebelah selatan di Prodi, atau bisa disampaikan ke Prodi bahwa saya ingin mengumpulkan ini Pak, Bu, di meja Bu Mumun gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri meeting ya.